Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oliva Tulisania dengan NIM 11221114. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek SDM di perusahaan haus. Sebelumnya saya akan mendeskripsikan terlebih dahulu tentang perusahaan haus. Haus adalah salah satu perusahaan yang bergerak di industri F&B dengan fokus pada produk minuman kekinian yang terjangkau harganya. Didirikan pada tahun 2018, Haus tumbuh pesat di Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam pasar minuman yang menargetkan segmen milenial dan Gen Z. Nama Haus mencerminkan misi mereka. Yang pertama, menyediakan minuman yang selalu dicari dan diminati oleh semua orang. Latar belakang berdirinya Haus, yaitu perusahaan ini didirikan oleh sekelompok pengusaha muda yang melihat peluang besar dalam tren minuman modern di kalangan anak muda. Mereka ingin menciptakan minuman yang tidak hanya lezat dan menyegarkan, tetapi juga ramah di kantong. Dengan harga produk mulai dari 5 ribuan hingga 20 ribu, Haus berhasil menjangkau pasar luas, termasuk pelajar, mahasiswa, hingga pekerja muda. Apakah kalian tahu tentang konsep dan filosofi Haus? Konsep dan filosofinya, yang pertama itu konsep usahanya. Haus mengusung konsep fast drink service, di mana pelanggan dapat menikmati minuman berkualitas dalam waktu singkat. Outlet-outletnya dirancang secara sederhana namun modern, memberikan pengalaman belanja yang efisien, cepat, dan nyaman. Filosofi bisnisnya yaitu Haus berpegang pada 3 nilai utama. Yang pertama ada kualitas menyajikannya, minuman dengan bahan-bahan terbaik. Yang kedua ada inovasi, selalu menghadirkan varian baru yang sesuai dengan tren pasar. Dan yang terakhir ada keterjangkauan, memastikan harga tetap terjangkau tanpa mengurangi kualitas produk. Yang ketiga, produk unggulan Haus, yaitu menawarkan berbagai varian minuman yang disesuaikan dengan selera pasar Indonesia seperti milk tea series, kombinasi teh susu dengan berbagai rasa tambahan seperti boba, coklat, atau matcha. Yang kedua, kopi kekinian. Kopi susu gula aren menjadi salah satu favorit pelanggan. Dan terakhir ada fruit series, jus buah segar seperti mango Yakult dan strawberry delight. Yang keempat, jangkauan pasar dan outlet. Hingga kini, Haus telah membuka ratusan outlet yang tersebar di berbagai kota besar Indonesia, termasuk Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta. Strategi lokasi Haus fokus pada area padat penduduk seperti pusat kota, kawasan perumahan, dekat sekolah, dan universitas. Hal ini dilakukan agar mereka mudah diakses oleh target pasar utama. Visi misi perusahaan Haus yaitu visinya menjadi merek minuman lokal terkemuka di Indonesia yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Misinya menciptakan produk minuman dengan kualitas terbaik dan harga yang kompetitif. Memberikan pengalaman pelanggan yang menyenangkan melalui layanan yang cepat dan ramah. Terus berinovasi untuk menghadirkan menu yang sesuai dengan tren pasar. Yang keenam itu ada strategi pemasarannya. Haus menggunakan strategi pemasaran modern yang efektif. Yang pertama ada promosi digital.
Aktif dengan memanfaatkan sosial media seperti Instagram, TikTok, Facebook untuk menarik perhatian anak muda dengan konten kreatif seperti video resep atau ulasan pelanggan. Kemitraan dan kolaborasi. Bekerja sama dengan aplikasi memesan makanan seperti GoFood, GrabFood untuk menjangkau pelanggan lebih luas. Promo menariknya yaitu diskon, menu bundling, atau hadiah gratis sering diadakan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang ketujuh itu ada budaya perusahaannya. Di balik kesuksesan Haus, terdapat budaya perusahaan yang mendorong inovasi, kerjasama, dan layanan pelanggan yang terbaik. Para karyawan didorong untuk bekerja secara kreatif sambil tetap menjaga efisiensi operasional manajemen, percaya bahwa lingkungan kerja yang positif akan mempengaruhi kualitas pelayanan merek. Keunggulan Haus sebagai pemain di industri F&B. Yang pertama itu ada harga kompetitif, produk berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau dibanding pesaing. Yang kedua ada inovasi produk, rutin meluncurkan menu baru yang menarik perhatian pelanggan. Yang ketiga ada ekspansi cepat, strategi pembukaan outlet yang agresif namun terukur menjadi Haus sebagai salah satu brand lokal yang cepat dikenal oleh kalangan masyarakat. Pemasaran yang efektif, pemanfaatan tren media sosial untuk menciptakan tentang produk mereka. Tantangan yang dapat dihadapi Haus yaitu yang pertama ada persaingan yang ketat dengan banyaknya brand minuman serupa di Indonesia. Haus terus berinovasi untuk mempertahankan posisi di pasar. Yang kedua ada efisiensi operasional, mengolah ratusan outlet dengan konsistensi kualitas bukanlah hal yang mudah. Kepuasan karyawannya itu mengingat sektor F&B sering dihadapkan para turnover karyawan yang tinggi. Haus perlu memastikan kesejahteraan karyawannya tetap terjaga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek pelatihan di perusahaan Haus. Pelatihan merupakan salah satu pilar penting dalam pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan Haus. Dengan target audiens muda yang menginginkan produk berkualitas tinggi namun tetap terjangkau, Haus memastikan karyawannya memiliki kompetensi yang memadai untuk memberikan pelayanan terbaik. Yang pertama ada program onboarding untuk karyawan baru. Yaitu yang pertama ketika karyawan baru diterima, mereka akan mengikuti program onboarding. Program ini dirancang untuk memperkenalkan budaya perusahaan, nilai-nilai yang dipegang oleh Haus seperti inovasi, pelayanan pelanggan, dan kerjasama tim. Yang kedua itu ada standar operasional, prosedur atau SOP, termasuk langkah-langkah kerja di outlet, mulai dari persiapan bahan baku, meracik minuman, hingga penyajian kepada pelanggan. Yang ketiga, pengelolaan alur kerja. Karyawan diajarkan bagaimana mengatur tugas-tugas agar operasional tetap efisien, terutama saat jam sibuk. Yang keempat, ada program ini dibiasakan berlangsung selama 3-7 hari, tergantung pada posisi karyawan, seperti barista, kasir, atau manajer outlet. Yang kedua itu ada pelatihan teknis atau hard skill. Pelatihan meracik minuman. Semua karyawan di bagian produksi mendapatkan pelatihan tentang cara meracik berbagai menu khas Haus sesuai resep standar. Fokus pada akurasi takaran, kecepatan, dan kebersihan. Terus juga penggunaan pelaratan. Karyawan dilatih menggunakan pelaratan seperti blender, mesin kopi, atau dispenser dengan aman dan efisien. Manajemen persediaan bahan baku. Untuk staf senior atau manajer, ada pelatihan khusus tentang cara memesan dan mengelola stok bahan baku agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan. Yang ketiga, pelatihan pelayanan pelanggan atau soft skill. Mengingat interaksi langsung dengan pelanggan sangat penting,
Haus memberikan pelatihan tentang yang pertama itu ada komunikasi efektif. Bagaimana menyapa pelanggan dengan ramah, mendengarkan keluhan, dan menawarkan solusi. Yang kedua, ada manajemen konflik, bagaimana cara menanggapi pelanggan yang tidak puas atau menghadapi situasi sulit dengan tenang. Keterampilan penjualan, strategi untuk meningkatkan pembelian seperti menawarkan menu favorit atau paket promo. Selanjutnya ada pelatihan pengembangan karir. Untuk karyawan yang menunjukkan potensi, perusahaan memberikan pelatihan lanjutan seperti manajemen tim untuk mereka yang dipromosikan menjadi supervisor atau manajer outlet. Yang kedua, ada analisis data penjualan. Pelatihan ini diberikan untuk membantu manajer memahami laporan penjualan dan membuat keputusan strategis. Selanjutnya, pelatihan pemimpinan. Bertujuan untuk mempersiapkan karyawan untuk menduduki posisi lebih tinggi di perusahaan. Dan yang kelima itu ada metode pelatihan. Haus menggunakan berbagai metode pelatihan agar materi lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh karyawan. Yaitu ada on the job training. Karyawan langsung belajar di tempat kerja, di bawah bimbingan supervisor. Yang selanjutnya simulasi. Sebelum terjun melayani pelanggan, karyawan baru mengikuti simulasi berbagai situasi kerja seperti cara menangani antrian panjang atau menghadapi pelanggan yang komplain. Selanjutnya ada video tutorial. Haus menyediakan video pelatihan yang dapat diakses kapan saja sehingga karyawan bisa mempelajari ulang jika diperlukan. Workshop atau seminar. Secara berkala, perusahaan mengadakan workshop atau memperbarui keterampilan karyawan, terutama terkait inovasi menu atau teknologi baru. Selanjutnya yang keenam ada evaluasi dan feedback. Setelah pelatihan, karyawan dievaluasi melalui tes atau penilaian langsung saat bekerja. Supervisor memberikan feedback untuk membantu karyawan memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Keunggulan sistem dari pelatihan di Haus ini yaitu tertekstur dan berkesinambungan. Pelatihan dilakukan secara sistematis, mulai dari onboarding hingga pengembangan karir. Relevan dengan industri F&B. Materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan operasional di sektor food and beverage, seperti kecepatan, pelayanan, dan kualitas produk. Fokus pada pengembangan individu. Selain meningkatkan keterampilan teknik, Haus juga memperhatikan pengembangan soft skill karyawan. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang disiplin kerja di perusahaan Haus. Kalian tahu kenapa harus disiplin kerja? Disiplin kerja ini adalah salah satu fondasi utama keberhasilan operasional perusahaan Haus. Terutama karena perusahaan ini bergerak di industri food and beverage atau F&B yang mengutamakan kecepatan layanan, konsistensi kualitas produk, dan pengalaman pelanggan yang positif. Haus menyadari bahwa kedisiplinan karyawan tidak hanya mempengaruhi efisiensi kerja, tetapi juga reputasi perusahaan di mata pelanggan. Yang pertama itu ada budaya disiplin yang diterapkan, yaitu ada kedisiplinan sebagai bagian dari budaya kerja. Haus menanamkan nilai-nilai disiplin sebagai bagian dari budaya kerja sehari-hari. Setiap karyawan diajarkan pentingnya tanggung jawab terhadap tugas, kehadiran, dan pelayanan pelanggan. Selanjutnya ada komitmen terhadap SOP. Semua aktivitas di outlet Haus mengikuti standar operasional prosedur atau SOP yang ketat, mulai dari cara meracik minuman, melayani pelanggan, hingga menjaga kebersihan area kerja. SOP ini dibuat untuk memastikan kualitas yang konsisten di seluruh outlet. Yang kedua itu ada aturan kedisiplinan kerja. Haus memiliki aturan kedisiplinan yang jelas untuk menjaga ketertiban
dan efisiensi operasional, yaitu ada kehadiran dan tepat waktu. Karyawan diwajibkan hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sistem absensi digital digunakan untuk mencatat waktu kedatangan dan kepulangan karyawan. Hal ini membantu manajemen memantau kedisiplinan waktu dengan akurat. Keterlambatan tanpa alasan yang jelas akan dikenakan sanksi sesuai kebijakan perusahaan. Seragam dan penampilan. Karyawan diharuskan memakai seragam lengkap dan rapi sesuai standar perusahaan. Selanjutnya, kebersihan diri juga menjadi perhatian karena karyawan sering berinteraksi langsung dengan pelanggan. Kepatuhan terhadap SOP, setiap karyawan harus mematuhi prosedur yang telah ditetapkan, seperti mencuci tangan sebelum bekerja, menggunakan alat pelindung diri jika diperlukan, dan menjaga kebersihan alat kerja. SOP ini diawasi langsung oleh supervisor atau manajer outlet untuk memastikan tidak ada pelanggaran. Pengelolaan waktu istirahat. Waktu istirahat karyawan diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu operasional outlet, terutama saat jam sibuk. Karyawan harus kembali bekerja tepat waktu setelah istirahat. Yang ketiga, sistem pengawasan dan penilaian disiplin. Pengawasan langsung, supervisor atau manajer outlet bertanggung jawab untuk mengawasi kedisiplinan karyawan setiap hari. Mereka memberikan arahan jika karyawan yang menunjukkan tanda-tanda kelalaian. Evaluasi rutin. Setiap bulan, manajemen melakukan evaluasi terhadap kinerja kedisiplinan karyawan. Evaluasi ini mencakup kehadiran, kepatuhan terhadap SOP, dan hasil survei kepuasan pelanggan. Feedback dan tegurannya apa sih? Jika ditemukan pelanggaran, karyawan akan diberikan feedback secara langsung untuk pelanggaran ringan. Supervisor biasanya memberikan teguran secara lisan, namun jika pelanggaran terus berlanjut, karyawan dapat menerima teguran tertulis atau bahkan sanksi lebih lanjut. Yang keempat ada sistem reward dan punishment. Reward atau penghargaan harus percaya bahwa penghargaan adalah cara efektif untuk mendorong kedisiplinan. Beberapa bentuk penghargaan yang diberikan adalah, yang pertama itu ada bonus kinerja. Karyawan yang disiplin dan mencapai target seringkali mendapatkan bonus tambahan. Pengakuan publik. Karyawan yang menunjukkan dedikasi tinggi akan diapresiasi melalui pengumuman di outlet atau grup internal. Peluang promosinya yaitu karyawan yang konsisten dalam kedisiplinan dan kinerja memiliki peluang lebih besar untuk naik jabatan. Punishment atau sanksi. Untuk menjaga ketertiban, harus juga menerapkan sistem sanksi bagi karyawan yang melanggar aturan. Yang pertama itu ada teguran lisan atau tertulis. Untuk pelanggaran ringan seperti keterlambatan atau tidak memenuhi SOP, pengurangan intensif, pelanggaran yang lebih serius dapat mengakibatkan pengurangan bonus atau intensif. Pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dalam kasus pelanggaran berat atau berulang, perusahaan dapat mengambil tindakan tegas berupa pemutusan hubungan kerja. Yang kelima itu ada dampak positif dari disiplin kerja. Disiplin kerja yang diterapkan ini secara konsisten di perusahaan Haus memberikan dampak positif yang signifikan. Yang pertama itu ada efisiensi operasional. Dengan kedisiplinan tinggi, setiap proses kerja berjalan lebih lancar, bahkan saat jam sibuk. Yang kedua itu ada kualitas layanan yang konsisten. Pelanggan merasakan pengalaman yang sama di semua outlet karena SOP dipatuhi dengan baik. Yang ketiga itu meningkatkan reputasi perusahaan.
Kedisiplinan karyawan mencerminkan profesionalisme perusahaan yang berkontribusi pada loyalitas pelanggan. Yang keempat, ada keseimbangan kerja tim. Karyawan yang disiplin menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan saling mendukung. Yang keenam itu ada tantangan dalam penerapan kedisiplinan. Yang pertama ada turnover karyawan. Industri F&B memiliki tingkat turnover yang cukup tinggi, sehingga melatih kedisiplinan pada karyawan baru menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Tekanan saat jam sibuk, yaitu saat outlet penuh, karyawan mungkin merasa terbebani, sehingga kedisiplinan cenderung menurun. Perbedaan standar di setiap outlet, yaitu kadang-kadang standar kedisiplinan ini outlet tertentu tidak seketat outlet lainnya. Yang ketujuh itu masukan untuk meningkatkan kedisiplinan kerja. Peningkatan pelatihan. Berikan pelatihan kedisiplinan sejak onboarding dan ulangi secara berkala untuk mengingatkan pentingnya aturan kerja. Pemanfaatan teknologi. Gunakan aplikasi pengelolaan karyawan yang lebih canggih untuk memantau kedisiplinan, seperti absensi otomatis berbasis GPS. Penghargaan yang lebih proporsional, penghargaan yang lebih personal seperti voucher atau hadiah kecil bisa memotivasi karyawan untuk lebih disiplin lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih kompensasi dan kepuasan itu dalam perusahaan. Saya akan menjelaskan kompensasi dan kepuasan karyawan dalam perusahaan Haus. Perusahaan Haus sebagai salah satu perusahaan retail minuman yang berkembang pesat di Indonesia, memahami bahwa kunci keberhasilan bisnis tidak hanya terletak pada produk kualitas, tetapi juga pada karyawan yang puas dan termotivasi. Dua elemen utama yang mendukung ini adalah kompensasi dan kepuasan karyawan. Kompensasinya yaitu pendekatan finansial dan non-finansial. Kompensasi merujuk pada semua bentuk imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai balas jasa dan kerja keras dan kontribusi mereka. Di perusahaan Haus, kompensasi biasanya terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama, kompensasi finansial, yaitu ada gaji pokok. Gaji karyawan harus ditentukan berdasarkan posisi, tanggung jawab, dan pengalaman. Struktur gaji ini kompetitif untuk memastikan daya tarik bagi calon pekerja, sekaligus mempertahankan talenta yang ada. Yaitu selanjutnya ada tunjangan. Selain gaji pokok, karyawan menerima tunjangan seperti uang makan, uang transportasi, dan jaminan kesehatan. Bagi karyawan tetap, tersedia pula jaminan pensiun dan asuransi jiwa. Bonus kinerja diberikan berdasarkan target individu atau tim. Program ini dimaksudkan untuk memotivasi karyawan agar bekerja lebih produktif lagi. Lanjut ada intensif khusus, yaitu misalnya intensif penjualan bagi staf di gerai yang berfungsi untuk meningkatkan hasil penjualan. Yang kedua ada kompensasi non-finansial, yaitu ada fasilitas kerja. Karyawan Haus mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman, baik dari segi fisik atau tempat kerja bersih dan aman, maupun dukungan teknologi untuk efisiensi. Pengembangan karir, yaitu program pelatihan dan pengembangan sering diadakan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Kesempatan promosi ini ke posisi yang lebih tinggi juga diberikan berdasarkan kinerja, yaitu ada pengakuan dan penghargaan. Haus memberikan penghargaan terhadap karyawan berprestasi baik secara individu maupun tim.
untuk menumbuhkan rasa bangga dan kepemilikan terhadap perusahaan. Kepuasan karyawan faktor penting untuk keberlanjutan kepuasan. Kepuasan karyawan ini di perusahaan haus adalah prioritas utama karena kepuasan ini sangat mempengaruhi produktivitas, loyalitas, dan kualitas pelayanan. Kepuasan karyawan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada hubungan dengan manajemen. Manajemen haus menekankan hubungan yang terbuka dan komunikatif. Karyawan didorong untuk memberikan masukan atau menyampaikan keluhan melalui jalur komunikasi yang disediakan. Dengan adanya program feedback, dengan adanya program feedback 360 derajat, membantu menciptakan budaya kerja saling mendukung. Selanjutnya itu ada keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Jam kerja yang fleksibel, terutama bagi karyawan paruh waktu, membantu mereka menyeimbangkan tanggung jawab kerja dan kehidupan pribadi. Perusahaan juga menyediakan cuti tahunan, cuti melahirkan, dan cuti sakit sesuai dengan peraturan ketenaga kerjaan. Selanjutnya ada keterlibatan dan kepemilikan. Harus mengintegrasikan karyawan ke dalam proses pengambilan keputusan melalui rapat rutin dan diskusi kelompok. Program team building secara berkala dilakukan untuk mempererat hubungan antara karyawan, menciptakan suasana kerja yang harmonis. Yang keempat itu ada kepastian karir. Perusahaan memberikan jalur pengembangan karir yang jelas, termasuk program mentoring bagi karyawan baru. Dengan demikian, mereka memiliki visi jangka panjang di perusahaan. Selanjutnya itu ada penghargaan terhadap karyawan. Selain kompensasi finansial, penghargaan lainnya dalam bentuk apresiasi sederhana, seperti ucapan terima kasih atau acara penghargaan tahunan. Dampak positifnya yaitu terhadap perusahaan ketika perusahaan harus memberikan kompensasi yang adil dan memprioritaskan kepuasan karyawan. Dampaknya sangat positif, seperti meningkatkan produktivitas. Karyawan yang merasa dihargai bekerja lebih efektif dan efisien, mengurangi tingkat turnover. Kepuasan kerja yang tinggi membuat karyawan lebih loyal sehingga mengurangi biaya rekrutmen ulang, meningkatkan citra perusahaan. Harus menjadi tempat kerja yang diminati dan direkomendasikan, mendarik talenta berkualitas. Selanjutnya peningkatan kualitas layanan. Karyawan yang puas memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan yang pada akhirnya meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi adalah bahwa perusahaan haus yaitu sebagai salah satu pemain utama di industri minuman kekinian di Indonesia telah berhasil mencapai pertumbuhan pesat berkat fokus pada inovasi, keterjangkauan harga, dan kualitas produk. Dalam aspek sumber daya manusia, harus menempatkan pelatihan, disiplin kerja, serta kompensasi karyawan sebagai pilar utama untuk memastikan operasional yang efisien, layanan berkualitas, dan kepuasan pelanggan. Meskipun menghadapi tantangan seperti pesaing ketat dan turnover karyawan, harus terus berinovasi dalam strategi pemasaran, budaya bekerja, dan pengolahan karyawan untuk mempertahankan posisinya di pasar. Sekian Sekian tentang video penjelasan dari perusahaan haus yang saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.